Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Firmansyah. Nomor NIM saya 2020333249. Saya berasal dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiksi dan non fiksi dari buku Udara Bersih Bagi Kesehatan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang fiksi dan non fiksi. Pengertian buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata fiksi berarti cerita rekan atau khayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Buku-buku fiksi ditulis oleh pengarang dengan mengembangkan imajinasi yang mereka punya. Mulai tokoh, konflik, alur cerita, semua dibuat berdasarkan imajinasi. Kendati demikian, hampir setiap buku fiksi dibuat dengan menceritakan fakta-fakta sejarah dan sosial yang ada untuk memperkuat cerita agar lebih meyakinkan. Kemudian, bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Contoh buku fiksi: cerpen, novel, dongeng, drama, puisi, hikayat, fabel, mitos, komik, cerita rakyat. Pengertian buku non-fiksi. Ilustrasi perpustakaan AVP Foto. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Menurut KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Dalam buku jenis ini memuat informasi deskripsi peristiwa, tempat, karakter dari suatu objek yang benar-benar ada di kenyataan. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamanan dan data yang berisi fakta-fakta. Hal tersebut yang membuat buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi dari para pembaca. Adapun bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Ciri-ciri buku fiksi. 1. Fiksi memuat hal-hal yang bersifat imajinatif. 2. Isinya membuat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Menggunakan bahasa santai dan bersifat konotatif. 4. Tidak mempunyai sistematika baku dalam penulisannya. 5. Tujuannya mempengaruhi emosi atau perasaan para pembacanya sehingga terhanyut dalam cerita yang terdapat dalam buku. 6. Terdapat peran moral dalam buku. Ciri-ciri non-fiksi. 1. Penulisannya menggunakan bahasa moral. 2. Metode penulisannya bersifat denotatif. 3. Mengandung fakta atau bersifat faktual. 4. Berbentuk tulisan ilmiah populer. 5. Berisi tentang penyempurnaan penelitian atau temuan yang sudah ada maupun temuan penelitian baru. Contoh non-fiksi: karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertai buku pelajaran, jurnal, buku ensiklopedia, biografi, esai, opini, pidato. Di sini saya akan menceritakan tentang isi buku dari Udara Bersih Bagi Kesehatan. Dalam subtema 2, judulnya pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. "Kita berhenti dulu sebentar teman-teman," uhuk-uhuk pinta Dayu kepada Siti dan Edo. "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajar Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata
Dayu. Dayu batu-batu saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaiknya saya menghirup udara di bawah pohon rindang. Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Dan saya akan menceritakan tentang non-fiksi dari udara bersih bagi kesehatan dari subtema 3. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat, 2. Sesak napas yang berat, 3. Napas tersenggol-senggol, 4. Sinusitis, kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, 5. Kulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadaran menurun. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.